Hai semuanya, aplikasi Randonautica menjadi tren di TikTok setelah banyak orang menceritakan petualangan dan penemuan yang mereka dapat dari aplikasi ini. Penggunaan mengungkapkan niat mereka dan aplikasi ini akan menunjukkan titik lokasi acak sebagai jawaban dari niat tersebut. Tetapi sebelum memulai video ini, kalau Anda suka dengan konten videonya, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya ke channel Bosen Sekolah. Dan itu semuanya gratis loh guys. Oke, lanjut ke videonya ya guys. Belakangan ini muncul tren tersendiri di TikTok yang menampilkan video penggunanya pergi ke satu tempat dan menemukan hal-hal yang tak terduga. Mulai dari anak kucing yang tersesat, tempat yang tampak angker, hingga mayat dalam koper di pinggir laut. Yap, serandom dan seaneh itu. Tapi, persamaannya, mereka semua memakai sebuah aplikasi bernama Randonautica, yang intinya mengajak kita menelusuri sebuah tempat yang tak terlalu jauh dari lokasi kita, dan menemukan sesuatu yang kita pikirkan atau harapkan loh guys. Yang perlu kita lakukan hanya memberi akses aplikasi itu untuk mengetahui lokasi GPS kita, menentukan niat, dan mengikuti arah ke sebuah titik lokasi acak yang diberikan aplikasi ini ke kita. Singkatnya, aplikasi ini menunjukkan pada kita arah atau tempat untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan niat kita. Pada praktiknya, app ini biasanya hanya menunjukkan titik yang mudah kita capai dengan berjalan kaki atau berkendara sebentar ke tempat random, yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi atau sudut pandang baru. Yang banyak membuat orang penasaran mencoba aplikasi ini adalah sense of adventure, dari mulai menuju hingga akhirnya tiba di lokasi tersebut dan menceritakan ke orang lain. Namun entah sugesti atau tidak, banyak orang yang merasa aplikasi ini memang manjur dan mengantarkan mereka ke hal-hal yang tak terduga. Aplikasi Randonautica yang sudah diunduh lebih dari 1 juta orang, ini bisa dibilang aplikasi yang memudahkan proses mencari blind spot. Aplikasi tersebut mulai populer ketika beberapa pengguna TikTok mulai memvideokan petualangan mereka dengan app ini. Ketika beberapa YouTuber dengan jutaan subscriber seperti Emma Chamberlain mulai membuat konten Randonaut, aplikasi ini pun mulai terkenal. Dari yang awalnya hanya digeluti oleh segelintir orang di Reddit, kini menjadi tren baru di media sosial loh guys. Aplikasi ini memberikan 3 tipe lokasi untuk dipilih pengguna yang masing-masing diberi secara acak. Tipe pertama adalah lokasi atraktor atau penarik, yang biasanya adalah area yang cukup padat dan dipenuhi banyak titik probabilitas atau quantum points untuk menstimulasi mental dan imajinasi kita, alias daerah yang diibaratkan banyak energi dan banyak opsi yang bisa dipilih. Tipe kedua, yaitu void atau lowong, adalah kebalikannya, yaitu area yang mungkin cukup kosong dan lebih sedikit titik yang akan menarik perhatianmu. Tipe ketiga, yaitu anomali, adalah tipe yang paling tak terduga sekaligus paling kuat untuk dikunjungi, terutama bila kamu memang mempunyai tujuan dan tekad yang kuat mencari jawaban untuk hal yang lebih spesifik. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika tiba di titik lokasi tersebut? Teorinya adalah membiarkan rasa ingin tahumu menuntunmu dan mungkin menemukan petunjuk dari hal-hal yang menarik perhatianmu di tempat tersebut. Hal-hal yang membuatmu teringat sesuatu, masa lalu, atau seseorang dan menjadi petunjuk untuk keresahan yang ada di kepalamu. Bagi beberapa orang, kegiatan ini seperti self-fulfilling prophecy, di mana orang-orang yang biasanya memang niat sampai tujuan yang diberikan, secara tidak sadar sebetulnya sudah mengetahui jawaban dari apa yang mereka cari di tempat tersebut. Sampai di sana, mereka hanya akan mencari bukti atau petunjuk yang seakan-akan mengkonfirmasi dan mendukung jawaban mereka, yang sebetulnya sudah ada di alam bawah sadar mereka loh guys. Kenapa akhirnya aplikasi ini jadi populer di TikTok dan di media sosial lainnya? Adalah karena membagikan cerita yang kita alami saat mencoba aplikasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman tersebut. Mayoritas orang suka cerita petualangan dan sesekali melakukan hal yang dianggap random. Ketika kita melihat video orang-orang yang telah mencoba aplikasi ini, kita pun ingin mencoba dan tergoda untuk mengunduh aplikasi ini. Dan hal ini membuat aplikasi ini dengan cepat menyebar dan walaupun tak didukung oleh kampanye marketing besar-besaran. Namun, dari beberapa video yang beredar, pengalamannya memang beragam, dari yang mulai menyenangkan hingga menyeramkan. Ada orang yang niatnya mencari rakun, dan ketika tiba di lokasi tersebut, ia benar-benar menemukan seekor rakun. Ada orang juga yang tujuannya mengarahkannya ke sebuah hutan tak jauh dari rumahnya dan menemukan sebuah tempat misterius seperti tempat ritual. Berikut videonya. You guys, it gets
so creepy. Do not do this alone. We ended up driving through this really weird street. There was no one there. And we also ended up walking a little bit. I was obviously not prepared for this since I was wearing Crocs. And my feet got so dusty. At this point, I was really skeptical. I didn't really want to go further, but I was there already. Like, where are we? This was weird, but it gets weirder. We found a huge bird's nest. Like, what is this? Or at least that's what I thought it was. And then there was this path. I don't know what it is. If you know what it is or what it means, comment down below. I don't know if it's like witchcraft or something. I'm scared. And then there was like a bunch of random stuff inside in the middle and a bunch of rocks. So basically it led us to a big bird's nest. Yang paling heboh adalah ketika ada sekelompok anak muda yang mencoba aplikasi ini dan diarahkan ke sebuah pantai di mana mereka menemukan sebuah koper besar misterius berbau busuk. Mereka pun memutuskan menelpon polisi dan ketika dibuka isi koper tersebut ternyata memang mayat korban pembunuhan loh guys. Berikut videonya. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. Bro. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Aplikasi ini sendiri memberi peringatan kepada penggunanya untuk tak melanggar izin properti milik orang lain atau masuk ke lokasi yang terlihat berbahaya. Joshua Langferder, salah satu pembuat aplikasi ini, mengibaratkan seperti menjatuhkan sebutir pasir ke peta dan mereka tak punya kuasa untuk mengatur titik koordinat yang muncul untuk pengguna. Menurut Joshua, ide utama aplikasi ini adalah mengajakmu keluar sebentar dari rutinitas pakem dan zona nyamanmu untuk menemukan kemungkinan dan hal baru dalam harimu. Berikut adalah aplikasi Randonautica yang lagi viral loh guys. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.